Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abel Afriana, NRP 15/2022-141. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai simulasi proses boot dan shell. Saya Muhammad Reda Priliandi, 15 2021 36. Saya akan menjelaskan pengertian proses boot. Proses boot adalah langkah penting dalam pengoperasian komputer atau perangkat. Beberapa proses otomatis dilakukan untuk mengaktifkan perangkat keras, menjalankan berbagai inisialisasi yang diperlukan agar perangkat lunak dapat bekerja secara optimal dan membuat sistem siap digunakan. Selanjutnya, fungsi dari proses booting. Yaitu memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak atau software pada sistem komputer. Semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem selama proses boot berlangsung. Untuk definisi dari shell sendiri, yaitu shell merupakan program ataupun penerjemah perintah yang menjembatani antara user dengan sistem operasinya. Jadi dalam hal ini, kernel ataupun inti dari sistem operasi tersebut atau umumnya shell itu menyediakan prompt sebagai user interface untuk usernya. Jadi tempat di mana user tuh mengetikkan perintah-perintah yang diinginkan ataupun perintah-perintah yang memang user butuhkan. Selanjutnya ada rancangan komputer. Nah, di sini dari kelompok kami rancangan komputernya yaitu sistem operasinya menggunakan Windows 11. Selanjutnya prosesor menggunakan AMD Ryzen 9 7900X, 5,6 GHz, 4,7 GHz, dan VGA menggunakan AMD Radeon RX 6500 XT, 4 GB, GDDR6, VRAM, memorinya DDR5 64 GB, audionya KRK Rockit 7G4, storage-nya Corsair MP600 Gen 4x4 NVMe SSD 1 TB. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada urutan proses booting. Yang pertama itu menyalakan perangkat komputer. Nah, lalu yang kedua, sistem melakukan POS atau Power On Self Test untuk memeriksa dan memvalidasi perangkat keras seperti CPU, RAM, graphic cards, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menginisialisasi BIOS atau Basic Input Output System atau UEFI Unified Extensible Firmware Interface. Lalu BIOS atau UEFI ini mengonfigurasi dan menginisialisasi perangkat keras serta menentukan perangkat penyimpanan mana yang akan digunakan untuk proses booting. Lalu yang keempat, ada bootloader itu dimuat dari perangkat penyimpanan yang telah ditentukan yang tadi oleh BIOS atau UEFI. Jadi bootloader itu bertugas untuk memuat sistem operasi ke dalam memori. Lalu yang kelima, kernel sistem operasi itu diinisialisasi. Jadi kernel itu inti dari sistem operasi yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan intinya. Lalu yang keenam itu ada proses init atau inisialisasi dijalankan untuk mengonfigurasi sistem, memuat layanan dan aplikasi awal, serta menyiapkan lingkungan-lingkungan kerjanya. Lalu yang ketujuh, apabila sistem kita memerlukan login, pengguna diminta untuk meminta informasi login seperti username dan juga kata sandi. Nah, untuk username dan kata sandi yang sudah kita rancang sendiri, untuk username-nya yaitu admin, lalu untuk passwordnya yaitu password, dan sudah kita cantumkan di PowerPoint juga. Lalu setelah login berhasil, sistem itu berada di ruang pengguna atau user space. Nah, dan antar muka pengguna atau lingkungan desktop itu dimuat pada saat itu. Nah, yang terakhir, setelah semua langkah di atas selesai, maka artinya sistem siap digunakan dan pengguna ataupun user dapat mulai berinteraksi dengan perangkatnya. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada flowchart simulasi proses booting yang telah kita rancang. Yang pertama itu ada start. Setelah start, si pengguna ataupun user menekan tombol power. Nah, ketika si CPU tidak menerima daya, maka dia akan kembali lagi ke atas, yaitu si user harus menekan kembali tombol power sehingga si CPU menerima daya dan lanjut ke proses booting. Nah, setelah proses booting, si CPU itu aktif, lalu menampilkan spesifikasi perangkatnya pada sel ataupun pada monitor, lalu melakukan power on self test atau POST, lalu pengguna diminta untuk login. Nah, untuk login, ketika si pengguna memasukkan username dan password yang salah, maka itu login gagal dan akan mencoba lagi dan masuk ke form login kembali. Namun ketika login berhasil, si user akan menerima tampilan bahwa sel siap digunakan.
Nah, si user di sini bisa mengetik ataupun memerintahkan sesuatu yang emang dibutuhkan oleh user tersebut. Lalu di slide ini untuk hasil demonstrasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Namun untuk form loginnya yang sudah kami sediakan yaitu username-nya bernama admin dan juga untuk passwordnya bertuliskan password. Saya Lutfi Saputra Dian Fadila dengan NRP 1520221444 dari kelompok D8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode programnya. Ini menggunakan kode bahasa pemrograman Python. Jadi di sini yang pertama itu untuk mengimport library yang diperlukan. Yang pertama ada time, yaitu untuk modul waktu, untuk manajemen waktu. Yang kedua ada hashlib, untuk menghasilkan hash dari kata sandi. Yang ketiga OS, untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Yang keempat ada shuttle, untuk operasi terkait file dan directory. Ada datetime, untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Ada SYS, untuk berinteraksi dengan interpreter Python. Dan getPass, untuk menyembunyikan input kata sandi. Kelas yang pertama didefinisikan adalah user dengan konstruktor untuk menginisialisasi username dan hash password. Di kelas user ada dua, yaitu mendefinisikan init. Jadi ini tuh self username sama dengan username, self password sama dengan ini untuk dev initnya. Dan untuk dev hash passwordnya, ini adalah metode untuk menghash password menggunakan SHE256. Ada juga class user manager. Ini didefinisikan class user manager untuk mengelola pengguna. Di class user manager ada dev add user. Ini metode untuk menambahkan pengguna ke daftar pengguna. Dan ada juga authenticate. Ini metode untuk mengetahui untuk mengotentikasi pengguna berdasarkan username dan password. Selanjutnya ada kelas simulasi shell. Ini untuk mensimulasikan shellnya. Ada beberapa dev. Yang pertama init, yang kedua run shell, yang ini untuk menjalankan shell, terus simulate shell, ini metode untuk mensimulasikan perintah shell, dan ini untuk menangani berbagai perintah shell seperti misal cls untuk clear, dir untuk membuat directory, kayak gitunya. Nah, selain misalnya yang diketikkan selain dari ini, maka akan keluar inputan perintah tidak dikenali dan akan memerintahkan atau menyarankan si pengguna untuk mengetik help untuk melihat daftar perintah. Selanjutnya ada clear screen, yaitu metode untuk membersihkan layar konsol. List directory, metode untuk menampilkan isi directory. Make directory untuk membuat directory baru. Remove directory untuk menghapus directory. Delete file untuk menghapus file. Show time untuk metode menampilkan waktu saat ini. Set time untuk mengatur waktu sistem yang berformat year, month, date, terus hour, minute, second. Change directory, metode untuk mengubah directory. Change file permission, metode untuk mengubah izin file. Change file attributes, metode untuk mengubah atribut file. Dan ini metode untuk helpnya, jadi ditampilkan di sini print-printannya. Jadi si dev ini tuh untuk menjalankan ini. Selanjutnya ada kelas bootloader. Jadi kelas bootloader untuk mensimulasikan proses bootnya. Yang pertama ada initnya, lalu ada start boot. Jadi ini metode untuk memulai proses boot. Dan di sini juga ada show progress, metode untuk menampilkan proses boot, metode untuk menampilkan spesifikasi perangkat dengan display specification. Lalu perform post, metode untuk melakukan power on self test atau post untuk suatu kategori. Selanjutnya ada show loading, metode untuk menampilkan pesan loading dengan durasi tertentu. Show prom, metode untuk menampilkan prom login. Metode untuk menerima input kata sandi yang disembunyikan ada di get hidden input. Lalu ada authenticate, metode untuk mengautentikasi pengguna, dan clear screen untuk membersihkan layar konsol. Ini blok kode utama menjalankan program jika dijalankan sebagai script utama. Ada di if name sama dengan
kutip underscore main underscore kutip. Lalu untuk demonstrasi programnya yang telah dikonversi menjadi format execution file, ini kita masuk. Ini mulai proses boot. Ini spesifikasi untuk perangkat yang dari tugas kemarin, yaitu AMD Ryzen 9, memori 64 GB, storage 512 GB, dan graphics card-nya AMD. Ini melakukan power test, dan ini sistem operasi udah siap. Masukkan username-nya admin, password-nya berupa password. Login telah berhasil. Nah, shell-nya siap untuk digunakan. Udah masuk ke mode standby. Kita coba help, keluar daftar perintahnya. Kita coba clear dulu. Udah bersih, dan kita masukkan lagi help. Saya mencoba untuk menampilkan isi directory. Kita coba dir dulu. Tidak ada apa-apanya. Dan kalau misalnya di Mac directory test berhasil dibuat. Nah, kita coba dir lagi. Muncul, apakah muncul? Sudah muncul, tapi ini tidak masuk ke storage saya, soalnya ini kan simulasi. Jadi hanya simulasi aja. Selain itu, misal time, waktu, set time, formatnya tanggal dan jam, formatnya year, month, date, dan juga jam. Misal set time 2003 itu berhasil diubah. Dan mungkin mencoba yang attrib itu, misal file telah diubah. Kalau coba exit, program telah dikeluarkan.